Tes. Taib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, kita melanjutkan, ya, mohon maaf sebelumnya pada minggu kemarin kalau nggak salah ya, akhir sakit, mu'tadzir. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan pagi hari ini. Kita coba lihat dulu halaman. Mungkin kita lanjut ke al-wihda salisah tadi ya, sebentar. Hmm. Al-wahda as-salisah, as-sakan. Nah, ini berkaitan dengan as-sakan, atau nanti ada istilah al-maskan. Sakan itu biasa digunakan sebagai tempat ya. Sakan itu artinya tempat, atau terkadang kita menggunakan istilah al-maskan, tempat untuk berdiam, tempat untuk berteduh ya. Terkadang juga sakan bisa digunakan untuk apa? Menjelaskan tentang posisi kita misalnya di asrama, misalnya di sebuah komplek, bisa kita gunakan istilah as-sakan. Nanti ada asyugoh ya, asyugoh nanti semacam apartemen nanti dan tempat tinggal. Katakan ini tempat tinggal. Baik, kita lanjut. Di sini dari awal percakapan pertama, coba kita perhatikan. Di sini antara Ahmad dengan Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya di sini. Kemudian aina taskun. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk bertanya ya. Di mana kamu tinggal? Bahasa Arabnya aina taskunu. Ya, aina taskunu. Belum dijawab oleh Hasan, askunu. Ya, askunu saya tinggal. Kalau taskunu ini nanti untuk kamu ya. Jadi kalau pakai tak di awal fiil itu untuk Anda atau kamu. Misal contoh lainnya, kalau ya jelisu, makanya nanti sorofnya juga ya. Nanti mungkin yang baru belajar, atau mungkin yang belum pernah belajar nanti eh, dipelajari ya untuk materi sorofnya. Nanti bisa membaca buku-buku sorof dasar misalnya tentang tasrifan, ya jelisu, tajlisu, ajlisu misalnya itu kan nanti ada perbedaan. Nah, di sini tas kuno itu untuk kamu. Biasanya kalau ta itu untuk kamu. Kalau pakai hamzah itu untuk saya. Askunu fi hayyil matari. Saya tinggal di hayyil matar. Hayy itu apa kompleknya atau sekitar al-matar. Al-matar itu ya bandara ya. Komplek bandara ataupun di dekat ya sekitar al-matar ya, bandara. Al-matar ya pakai pakai alif. Kalau tidak pakai alif itu artinya hujan nanti. Al-matar. Maka bahasa Arab itu ya terkadang beda satu huruf saja itu berpengaruh kepada arti.
Maka kalau kita salah mengucapkan saja al-matar misalnya, kita tidak panjangkan toknya, itu orang yang mendengar nanti juga akan salah. Maka kita belajar bahasa Arab yang sama seperti juga bahasa Inggris juga seperti itu ya. Jadi salah pronunciation-nya saja nanti itu akan berdampak. Ya, harokatnya juga nanti. Wa aina taskunu anta. Nah ini. Aina taskunu anta. Nah ini sebenarnya sama ya. Cuma terkadang ditambahi antang ini untuk memperkuat. Dan di mana kamu tinggal? Ya seperti itu. Wa aina taskunu atau bisa terkadang wa aina anta misalnya. Atau wa ainaka misalnya. Wa ainaka wa aina taskunu bisa juga wa aina anta wa anta aina misalnya. Wa anta taskun fien misalnya. Itu nanti banyak sekali ya yang bahasa yang bisa kita gunakan untuk bertanya sebaliknya. Ya. Kalau kamu di mana misalnya? Wa anta fien misalnya. Wa anta fien ya itu nanti tergantung konteksnya. Kalau kita sudah di Arab atau kita berbicara dengan orang Arab langsung, itu nanti akan banyak variasi dalam pengucapan, dalam nanti bahasa dan semacamnya. Dijawab oleh Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Aku tinggal di sekitar atau kompleks jami'ah. Jami'ah itu universitas ya. Ya bagi yang belum tahu bisa dicatat ya. Saya harapkan ada buku catatan. Nanti bisa dicatat. Afwan saya pakai jari soalnya apa? Ketinggalan ininya apa? Pensilnya ini. Baik, askunu fi hayyil jami'ah. Saya berada atau tinggal di sekitar jami'ah universitas. Dijawab Hasan bertanya lagi, hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di suatu rumah ya? Bait. Ya, karena nanti ada baitun, ada darun, ada sakan, ada syakoh atau syukoh nanti ya. Itu nanti ada perbedaan. Kalau bait itu lebih ke rumah, ya. Bait itu lebih ke rumah. Bait, ya. Bait fulan misalnya. Kalau dar itu juga artinya rumah nanti. Darun. Dar ini nanti bisa diartikan rumah, bisa diartikan desa terkadang dar ini. Bisa diartikan kota bahkan dar ya. Bisa diartikan sebuah balai, bisa juga dar nanti. Ya. Bait itu lebih ke rumah. Ya. Hal taskunu fi baitin? Naam askunu fi baitin. Ya. Perhatikan materi sebelumnya berkaitan dengan huruf jar ya. Di sini ada huruf jar fi, maka kalimat baitin kita kasrohkan. Ya, kalimat baitin kita kasrohkan karena sebelumnya ada huruf jar fi yang membuat baitinnya menjadi kasroh. Fi baitin, fi hayyi. Ini juga kasrah, fi hayyi. Fi hayyi ya. Jadi huruf jar itu berdampak kepada kalimat setelah. Nah, ini kalau ada pertanyaan langsung disampaikan, nggak apa-apa ya, nggak usah nunggu di akhir sesi. Silahkan sambil kita nanti diskusikan. Yang mungkin belum paham atau masih kebingungan, khususnya dengan materi-materi sebelumnya ya, bisa disampaikan. Dijawab di sini. Naam kata Ahmad, askunu fi baitin. Nah ini ya kita lihat kasro ya. Wahal taskunu fi baitin? Bertanya ke Hasan, la askunu fi syakkoh. Nah ini ya syakkoh. Atau terkadang pakai dhammah, syukkoh. Ya. Kalau orang Yaman itu terkadang bilangnya syugoh ya. Syugoh. Jadi kofnya itu diganti ghain. Itu nanti lahjah ya. Itu lahjah. Jadi kof menjadi ghain. Syugoh. Ya, syugoh. Syakkoh ya. Hasilnya syakkoh atau syukkoh. Arti asalnya itu petakan. Jadi berasal dari kata syakkoh atau belahan. Kita lihat misalnya di surah Al-Insyiqaq, insyaqqal qamar, insyaqqah. Ya, insyaqqah. Maka syakun itu belahan atau petakan sebenarnya. Nah, tapi biasa digunakan kosakata syakko ini
Ya, apartemen nanti ya. Di apartemen. La askunu fi syaqqah. Saya tinggal di apartemen. Ahmad, ma raqmu syaqqatika? Nah, ini ya. Berapa nomor apartemenmu? Ya, ma raqmu. Raqam itu nomor ya. Nomor. Raqam ya. Raqam. Jadi kalau kita menanyakan nomor-nomor itu kita pakai bahasanya raqmun. Nomor HP misalnya, raqmul hatif ya. Apa nomor handphone ya, nomor telepon, raqmul hatif, raqmul WhatsApp misalnya. Ya, raqmul bait, raqmus syaqqah ya nanti dan seterusnya. Jadi raqam itu nomor. Ya, kalau mungkin kita pernah belajar namroh ya. Ya, sebenarnya namroh juga nomor tapi jarang digunakan. Kata namroh itu jarang digunakan. Yang sering itu ya raqam. Ya, lebih formal ya. Raqmus syaqqah. Nah, ini pakainya ma karena yang ditanya nomor atau angka ya. Dan tidak berakal ya, tidak berakal maka pakai ma ya. Jadi lebih kepada angka satuan ya, bukan jumlah keseluruhan, makanya pakai ma, tidak pakai kam ya. Kalau jumlah secara keseluruhan nanti makanya kam. Kam al-adad ya, kam adadutullah, berapa jumlah pelajar maka pakai kam nanti. Karena di sini satuan ya, seolah-olah apa ya, kalau kita terjemahkan mungkin ya ma itu kan apa ya, apa nomor syakohmu misalnya. Itu juga sama nanti ketika kita bertanya tentang nama. Ya, siapa namamu? Kita tidak pakai man, tapi pakai ma. Mas muka, karena lebih kepada benda dan satuan. Mas muka, bukan man ismuka, bukan ya? Salah. Bukan man ismuka, salah. Yang benar mas muka. Mas muki. Mas mukuma. Mas mukum. Ya. Mas maukum. Mas muhu. Mas muha. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak pakai man dan tidak pakai yang. Jadi lebih lebih inilah ini lebih nanti lebih lebih umum ya, lebih bisa digunakan masuk ke beberapa sektor. Hasan, ini angka berapa? Ini angka 5 ya. Nomor 5. Ar-Raqam al-Khamis misalnya, nomor yang 5 atau al-Khamis atau khamsa bisa juga. Bisa dijawab dengan khamsa ya, khamsatun atau khamis. Bisa kita khamis. Kalau khamis itu yang kelima, kalau khamsa itu 5. Ya, kalau khamis itu ada ke-nya, kelima. Sadis yang keenam, sabi yang ketujuh. Kalau khamsa, sita, sab'ah itu langsung 5 atau 6 atau 7 misalnya. Ya, bisa nanti. Dan orang Arab juga paham. Kita jawab khamsa juga mereka paham. Kita jawab khamis juga mereka paham. Wa ma raqmu baitika, berapa nomor rumahmu? 9. 9 juga kita bisa pakai tis'ah tadi ya. Tis'atun atau kita pakai tasi. Bisa pakai al, bisa nggak pakai al, terserah. Bisa tasi'un, bisa at-tasi, bisa tis'atun, ya. Atau tis'un nanti tergantung. Nah, tergantung. Tis'un. Nanti disesuaikan, nanti ada kaidah tersendiri mengenai adat ma'dud ya. Secara umum sama dari segi arti antara tis'un, tis'atun, cuma beda taknya ya. Kemudian at-tasi' atau tasi'un, ya. Atau at-tasi'ah atau tasi'atun, nanti semuanya hampir sama secara keseluruhan. Nanti di penggunaannya saja yang berbeda, nanti kita akan bahas di babnya permasalahan adat ma'ad. Itu ya, jadi mufradat hari ini silahkan dicatat. Ada baitun rumah, ada syaqqah apartemen, ada rokmun itu nomor ya, ada hayyun itu kompleks ya, atau ya sekitar, ada yaskunu itu tinggal, ada la itu yang menjawab ya, tidak berarti, ada al-matar apa bandara, ada al-jami'ah universitas Afwan ya. Ustaz. Afwan Ustaz, Hmm. tadi mator dengan almator perbedaannya? Perbedaannya di alif.
Ya, kalau pakai alif itu bandara. Ya, bandara. Bandara pesawat ya, bandara pesawat. Kalau nggak pakai alif, hujan. Al-mator, hujan. Al-mator. Ini ya, nggak pakai alif. Toknya langsung nyambung ke ro. Kalau toknya langsung nyambung ke ro, itu hujan. Ya, baik, Hujan. Ustaz. Jadi kalau kota hujan, Kota hujan, ya bisa misalnya Bogor. nanti apa? Bogor, Bogor Bogor ya. kota hujan. Ya. Apa misalnya Madinatul Mator. Oh, siap. Tapi Baik. nanti ada bahasa khusus sih terkadang tidak langsung disambungkan seperti itu ya. Tapi bisa juga kita gunakan bahasa seperti itu, tapi itu tidak formal. Misal nanti ada istilah apa al-Madinah al-Ghaziriyah misalnya atau apa. Jadi lebih bahasa lain nanti yang digunakan. Ini lebih ke bahasa formal ya al-Mator itu. Nanti dalam penggunaannya itu nanti ada beberapa ini ya untuk memperindah lah biasanya. Jadi tidak langsung digabungkan. Kota itu Madinah, kemudian hujan itu Mator, kemudian kita sambung kota hujan, Madinatul Mator. Bisa saja seperti itu, tapi itu kurang bagus. Maka nanti ya seiring nanti berjalannya waktu, kita juga akan melihat bahwa ya bahasa Arab itu bukan hanya sekedar kosakata, kemudian yang disambung-sambung, tidak. Tapi nanti ada yang namanya keindahan, nanti akan kita pelajari misal dalam ulumul balaghah ya, nanti tentang skemanya, tentang nanti gramatikal yang lebih indah dan seterusnya. Nanti ada ilmu badi ya, baik dan seterusnya. Secara umum benar ya, secara umum benar Madinah itu kota, Matar itu hujan, Madinatul Matar. Tapi sepertinya itu kurang pas ya, kurang indah. Baik, kita lanjut. Bapak kalau ada yang mau bertanya yang lain ya, tafadhol. Yaskun tadi apa, Dat? Kenapa? Yaskun. Yes kuno itu dia tinggal, tinggal. Ya, yes kuno itu tinggal. Di mana dia tinggal? Aina yes kuno ya pakai ya. Kalau kamu berarti ya-nya diganti tak. Tas kuno. Ya. Kalau saya diganti hamzah. As kuno. Ya, pokoknya 3 huruf itu nanti beda-beda. Kalau tak itu kamu, kalau ya itu dia, kalau hamzah itu saya. Ya. Huruf kedua, ketiga, keempatnya sama. Ya. Tas kunung, yes kunung, as kunung. Ya. Jadi yang membedakan cuma huruf awalnya untuk penggunaan kamu, dia, dan saya. Ya, pahami itu saja dulu 3. Nanti sebenarnya masih banyak lagi rincian. Tas kunuh berarti kamu, yes kunuh berarti dia, as kunuh berarti saya. Artinya tinggal atau ya berada bisa juga. Ya. Tinggal itu maksudnya berdiam, maksudnya stay ya apa bahasa lainnya. Ya berdiam, tinggal ya. Tinggal. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Bogor misalnya. Nah, itu aina taskunu? Taskunu fi Bogor ya, di Bogor misalnya. Eh wama asyari misalnya atau aina aina asyari misalnya, di jalan mana misalnya. Itu bisa dilanjutkan ya. Baik, kita lanjut. Al-hiwar asani, kita masuk ke hiwar yang kedua. Nah, ini ada mustajir, ada muajir. Ini bukan nama ya, ini profesi. Ya, mustajir dan muajir ini profesi atau status ya, status. Jadi mustajir di sini orang yang menyewa, ya, penyewa itu bahasa Arabnya mustajir. Ini juga dalam ilmu fikih juga nanti kita akan menemukan ya, al-mustajir. Nanti ada al-muajir. Muajir itu orang yang menyewakan. Ya, orang yang menyewakan. Beda ya penyewa dengan yang menyewakan.
Kalau penyewa berarti kita yang menyewa. Kita misalnya nyewa kontrakan, kita nyewa kosan misalnya. Berarti kita yang numpang, ya, bahasa kasar seperti itu, kita yang numpang. Sedangkan yang punya rumah, yang menyewakan, ya, disebut dengan muajir, orang yang menyewakan. Berarti muajir itu yang punya barang. Mustajir itu yang memanfaatkan barang dan dia membayar kepada muajir. Nah, ini penting nanti perbedaannya. Jadi jangan sampai ketukar. Ada mustajir, ada muajir. Ya, ada mustajir, ada muajir. Muajir orang yang menyewakan, mustajir yang nyewa. Ya, akadnya atau transaksinya nanti disebut dengan al-ijarah. Ya, al-ijarah itu transaksi sewa menyewa. Ya, yang belajar fikih nanti akan tahu lah ya. Ada nanti namanya bab ijarah, sewa menyewa. Ini termasuk materi juga ya, maka dicatat nanti ada mustajir, ada muajir. Bukan nama, nanti dikira nama, bukan ya. Al-mustajir kata si penyewa, kata orang yang menyewa, saya pakai orang yang menyewa saja biar lebih dipahami ya. Kepada orang yang menyewakan, muajir ya, muajir yang menyewakan, mustajir yang menyewa, uridu syaqqatan min fadlik. Nah, ini ya, saya ingin apartemen. Saya butuh, bisa juga. Kalau menerjemahkan nanti bisa seperti itu biar lebih indah. Jadi bukan saya ingin tapi saya butuh. Nah, maka nanti ada nanti apa? Ada nanti kaidah tersendiri dalam penerjemahan. Karena kebetulan Al-Fakir juga berkecimpung dalam dunia penerjemahan ya. Maka nanti banyak insya Allah nanti bisa kita sharing juga permasalahan terjemah ya. Nanti ada rumus-rumus tertentu. Jadi ketika kita menerjemahkan itu bukan kita terfokus kepada bahasa saja, tapi juga nanti bagaimana kita menyajikan kepada para pembaca itu sebuah sajian yang mudah untuk dicerna tanpa menghilangkan eksistensi ataupun esensi secara umum daripada kalimat atau redaksi tersebut. Ya, kalau kita terjemahkan perkata, mungkin ya uridu itu ingin. Kemudian syakotan itu tadi apartemen. Tapi kedengarannya kurang bagus. Saya ingin apartemen. Min fadlika dari keutamaanmu misalnya. Itu kan kurang cocok. Ya, nggak bagus juga nanti kedengarannya. Maka nanti kita akan apa coba nanti modif bahasanya dengan misalnya dengan adakah apartemen misalnya ataukah adakah di situ apartemen atau apakah kamu punya apartemen? Apakah saya bisa menemukan apartemen atau nanti yang lain macam? Tergantung bagaimana kita memodif. Atau saya butuh apartemen, uridu syaqqatan min fadlik. Nah, ini kata-kata min fadlika ini juga biasa ditambahkan. Ya. Ini sebenarnya nggak wajib ya. Ini seperti semacam permohonan. Ya, kata-kata min fadlik ini nanti dalam dunia insya ya. Maka bahasa Arab itu nanti ada yang namanya ilmu insya, ada ilmu terjemah. Ya. Kalau insya itu dari Indo ke Arab. Indo ke Arab itu nanti ilmu insya. Kalau Arab ke Indo itu terjemah. Maka nanti dalam dunia insya, ya itu nanti ada yang namanya min fadlika, itu digunakan untuk apa? Sebagai kata-kata imbuhan untuk menghormati lawan bicara. Bisa ditaruh di awal, min fadlik, uridu syaqqah. Min fadlik ya ammi misalnya. Min fadlik atau min fadlikum. Bisa juga kafnya diganti kum nanti. Min fadlikum ya syekh misalnya. Min fadlikum ya syekh. Ya. Mohon maaf, permisi misalnya. Bisa nanti ya. Mohon maaf permisi. Adakah apartemen di sini misalnya? Ya. Min fadlikum. Atau nanti bisa juga diganti dengan bahasa lain. Min samahatikum. Nanti banyak ya. Dalam insya itu nanti kata-kata yang mirip dengan min fadlik. Min samahatik. Min samahatikum. Ya. Sama hatika. Ini juga sama ya. Sama dengan min fadlika.
Kalau arti satuan, min itu dari, fadlun itu keutamaan atau karunia. Kaf itu kamu. Tapi ini sudah menjadi kesatuan, biasanya digunakan untuk ya permisi atau mohon maaf atau saya berharap misalnya atau dengan penuh harapan. Nah, itu nanti min fadlik, min fadlikum, min samahatikum. Ya, seperti itu. Bisa ditaruh di belakang, bisa ditaruh di awal. Min fadlika uridu syaqqatan. Min fadlikum ya sadiq. Min fadlikum ya ustad misalnya. Itu nanti ya seperti itu ya. Ya ustad min fadlikum uridu al-isti'adan misalnya. Min fadlika ya ustad asta'dzin ya. Asta'dzin akhruj misalnya atau asta'dzin al-huruj min al-fasli ya. Jadi kata-kata seperti ini sebenarnya untuk ya apa ya kesopanan gitu ya, untuk kesopanan. Oke, kata muajirnya, kata yang menyewakan, ladaina, syaqqatun jamilah. Nah, ladaina, ini juga apa? Ladaina ini kami punya, gitu. Ladaina kami punya, ya. Kami punya, itu bahasa Arabnya ladaina. Atau terkadang pakai ma'ah, ma'ana, ma'ana syaqqa jamilah, ya. Jadi bisa pakai ma'ana, bisa pakai ladaina, ya. Ladaina. Ladaina, ladaikum. Nanya ini domir ya. Nanya ini domir. Kami berarti. Kalau kalian berarti ladaikum. Kalian punya ladaikum. Ya, ladaikum. Ya. Ladaikum, ladaina, ladaihi. Misalnya nanti bisa digunakan. Atau ma'ana. Ma'ana syakwa jamilah. Ya. Tapi terkadang ma'ana ini dia lebih ke orang. Ya, ma'ah ini terkadang lebih ke orang. Sedangkan lada itu lebih ke barang. Biasanya seperti itu. Lada itu lebih ke barang, ke benda, sedangkan ma'ah itu lebih ke orang. Kami punya teman yang baik. Ma'ana asdiqa misalnya, atau ma'ana sadiq, ya, tayyib misalnya, atau sadiq zain, atau sadiq mumtaz, atau bahasa lainnya. Ma'ana. Tapi terkadang ma'ana juga digunakan untuk barang juga. Gak ada masalah ya. Hampir sama penggunaan ma'ana dengan lada ini. Ini memperkaya kosakata saja. Silahkan dicatat ya untuk menambah nanti mungkin yang baru belajar bahasa Arab ya. Kalau perempuan, kalau ini ada yang bertanya, kalau perempuan, ini baru kelihatan, baru dicek. Kalau perempuan yang mana yang ditanya? Yang tadi Ladai. yang askunu yang tempat tinggal tadi kan itu askunu askunu. Untuk perempuan yang nanti kan domir itu ada 3 ya. Ada yang dia, ada kamu, ada saya. Itu secara umum. Dia itu nanti ada dia laki-laki, ada dia perempuan. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Saya laki-laki, saya perempuan. Nah, ini yang ditanyakan yang mana? Yang kalimat tadi askun Ustaz. Ya, askun kan tadi tempat tinggal kan itu tadi yang disampaikan laki-laki. Kalau perempuan bagaimana caranya Ustaz? Oh ya, baik. Ya, jadi domir itu nanti ada 3 ya. Pembagiannya ada 3 secara umum. Ada domir dia, ini orang ketiga, yang disebut dengan domir gaib. Gaib itu orang ketiga, orang yang tidak ada di tempat, dia. Ya, berarti kita sedang membicarakan orang tersebut. Orangnya nggak ada di sini, dia. Dia laki-laki, dia perempuan. Mereka laki-laki, mereka perempuan itu gaib nanti ya. Kalau kamu itu orang kedua, orang yang sedang kita ajak bicara misalnya. Ya, orang yang sedang kita ajak bicara itu kamu, Anda, kalian berdua atau kalian bertiga. Kalau saya itu ya orang yang sedang berbicara, saya atau kami misalnya. Ya itu secara umum. Untuk nanti rinciannya domir itu nanti ada 14. Ya ada 14 domir nanti yang sebenarnya itu harusnya dihafal. Yang sebenarnya 14 ini harusnya dihafal untuk nanti mempermudah ketika kita ingin menggunakan domir tersebut untuk ya keperluan misalnya. Jadi dari tadi yaskunu itu di urutan pertama nanti.
Yaskunu itu di urutan pertama dia menyimpan domir huwa. Dia laki-laki satu. Ya, dia laki-laki satu itu yaskunu. Ya, nanti ada dia laki-laki dua. Nanti beda lagi bahasa Arabnya. Dia laki-laki dua bukan dia yaskunu. Nah, bukan yaskunu tapi yaskunani. Ya, ini saya bahas nanti sebenarnya ada pembahasan khusus ya. Cuma biar ada pandangan dulu. Nah, dia laki-laki dua yaskunani. Nah, nanti ya. Nah, untuk perempuan seperti apa? Perempuan itu juga nanti ada perbedaan ya. Kalau dia perempuan itu pakainya taskunu. Sama ya, sama dengan kamu laki-laki, itu bahasa Arabnya sama-sama taskunu. Hiya taskunu. Anta taskunu. Ya, hampir sama ini. Maka bagaimana cara membedakan nanti dari kondisi kalimat? Kalau sebelumnya membahas dia perempuan, berarti taskunu yang dimaksud adalah dia perempuan. Tapi kalau sebelumnya membahas anta, laki-laki, berarti yang dimaksud taskunu di sini adalah laki-laki, kamu. Ya, anta taskunu, ia juga taskunu. Ya, ini kalau dia perempuan. Ya, ini agak ribet ya, maka nanti harus sorofnya juga harus seimbang nanti ya. Maka nanti saya sarankan ya belajar juga di sorofnya. Nanti ada amsilah tasrifiyah misalnya, bisa nanti di-download atau mungkin ada yang punya buku fisiknya ya. Itu kitab untuk tasrifan. Atau nanti bisa di-download di Google ya. Nanti kitab untuk tasrifan, ya tasrifan sederhana atau untuk pemula. Ya, jadi taskunu ya intinya kalau dia perempuan itu taskunu sama dengan kamu laki-laki. Menambahkan tak ya. Anta taskunu. Sama-sama taskunu ya. Taskunu. Nah, kemudian kalau kamu perempuan sekarang. Kamu perempuan, makanya saya tadi tanya dulu. Kalau kamu perempuan itu bukan taskunu ya, tapi nanti ditambahkan taskunina. Ya, taskunina. Anti taskunina. Ya, anti taskunina. Kamu tinggal, ya kamu perempuan tinggal aina anti taskunina. Ya, seperti itu ya. Baru tanda tanya di akhir. Taskunina. Ini agak sedikit ribet ya. Karena ada tambahan ada tambahan huruf lagi di belakang taskunu tadi. Ya, saya perjelas lagi. Ada tambahan ada tambahan huruf ya dan nun. Coba di sini. Taskunina. Taskunina. Nggak apa-apa ya sedikit pelan di sini karena ya biar paham juga. Ini termasuk materi sebenarnya. Nah, anti taskunina. Tinggal ditambah ainah di awal kalau untuk bertanya. Aina anti taskunina ya ukhti misalnya. Di mana kamu tinggal? Nah, ini ya. Jadi ada tambahan ya dan nun di akhir. Kemudian nunnya dikasrohkan, bukan domah lagi, bukan taskunu tapi taskunina. Ya. Dari mana kita tahunya Ustaz? Dari tadi itu yang saya sampaikan, dari tasrifan. Kalau kita sudah nanti matang tasrifannya di luar kepala, kita akan mudah nanti mencari fiil yang cocok. Ini kan fiil ya, kata kerja. Ini kata kerja. Tinggal, makan, minum, berdiri, itu kan kata kerja semua, aktivitas. Maka itu dihafal nanti. Nanti kalau kita menghafal misalnya dari Yeskun. Yeskun itu biasanya kalau anak-anak pesantren itu biasanya dinyanyikan misalnya, biar mudah untuk menghafal. Yeskunu, yeskunani, yeskununa, taskunu, taskunani, yeskununa misalnya. Taskunu, taskunani, taskununa, taskunina misalnya. Ya, taskunani, taskunna. Ya, askunu, naskunu. Nanti ya itu semua nanti beda-beda. Ya. Dari yaskunu sampai askunu tadi yang saya bacakan itu beda-beda domirnya. Ya, beda-beda penggunaannya. Ya. Yaskunu, yaskunani, yaskununa, taskunu, taskunani, yaskununa, taskunu, taskunani, taskununa, taskunina, taskunani, taskununa, askununa, askununa. Itu kalau sudah terbiasa nanti enak. Jadi dia mereka laki-laki tiga tinggal hum yaskununa
Nah, hum yaskununa. Ya. Kalian perempuan 2, antuma taskunani. Kalian perempuan 3 tinggal, antunna taskunna. Itu ya nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi nanti dipelajari juga permasalahan. Kalau ada buku bisa tambah kasih karena langsung ditulis di bukunya ya. Oke, iya. Ini maksudnya kalau ada buku bisa tambah paham karena langsung ditulis di buku. Iya, mungkin nanti bisa di download ya. Sebenarnya saya request biar ada grup sih, biar nanti bisa saya share sih di grup. Allah alam ini belum ada respon ya. Untuk grupnya, sebenarnya biar lebih efektif ya. Untuk grupnya. Atau nanti coba nanti kalian nanti salah satu ya nanti hubungi admin, coba kita bikin grup ya, grup WhatsApp misalnya, nanti saya share apa kitab-kitab yang sebenarnya bukan kitab wajib ya, bukan, tapi untuk penunjang saja. Nanti bebas, yang mau baca boleh, yang enggak juga enggak apa-apa ya. Kita kitab intinya atau wajibnya ini, cuma nanti yang lain itu hanya sekedar untuk ya tambahan saja. Mungkin nanti saya cari kitab-kitab dasar ya di Sorof, di Nahu juga untuk mempermudah. Nah, nanti coba ya hubungi admin, minta mungkin dibuatkan grup ya agar lebih efektif nanti komunikasi dan seterusnya. Baik, lanjut ya. Itu karena memang betul ya di tasrifan itu nggak mudah. Jadi memang harus dihafal, harus dihafal. Kalau hanya sekedar seperti tadi simpel ya bisa saja. Tas gunung, yes gunung misalnya. Tapi ketika nanti kita dihadapkan dengan orang Arab langsung, kalau kita bekalnya cuma itu ya akan terbatas juga kita komunikasinya gitu. Gak akan leluasa. Tapi kalau kita hafal semuanya 12 atau 14 tadi tasrifan itu nanti akan lebih leluasa dalam ngobrol. Baik, lanjut sedikit lagi. Kam gurfatan fisyakoh. Nah, gurfa ini kamar. Kam ini berapa? Kam gurfatan. Nah, ini nanti juga ada kaidahnya ya. Ini kenapa dibaca nasab ya. Jadi setelah kam itu nanti menjadi tamyiz. Nantilah kita bicara nanti kalau permasalahan itu karena agak sedikit rumit pembahasannya. Intinya biasanya setelah kam itu imma nanti dikasrahkan, imma nanti didomahkan. Tapi di sini dia difathahkan. Kam gurfatan, ya, kam kitaban, kam jawalan, kam tullaban, kam talibatan misalnya. Bisa ya. Jadi setelah kam itu kita fathahkan. Berapa kamar? Kam gurfatan. Berapa kitab? Kam kitaban. Ya. Berapa pelajar? Kam taliban. Ya. Berapa orang? Ya, kam syakhsan misalnya. Ya, atau kam rajulan. Atau kam imra'atan, berapa perempuan. Ya, itu ya. Ini tinggal diganti saja objeknya setelah kam ya. Di sini berapa kamar fi syaqqah dalam apartemen itu. Ya. Atau bisa ditambahin tilka. Apartemen itu. Kam gurfatan fi tilka syaqqah ya. Fi syaqqah khamsu ghurafin. Ya. Di dalam apartemen itu ada 5 ghuraf. 5 kamar. Ya. Ada 5 kamar. Dan mungkin ada yang bertanya, kok tadi gurfa, sekarang ghuraf Ustaz? Kok beda? Ini nggak ada taknya, ini ada taknya. Nah ini ya, orang yang kritis pasti bertanya seperti itu. Nah, jawabannya ghuraf ini dia bentuk jamak, bentuk plural ya kalau kita lihat. Jamak ini. Kalau ghurfa itu bentuk mufrad. Ya, mufradnya itu ghurfa. Ya, 1 berarti. Ya, mufrad itu 1. Kalau ghuraf itu jamak. Jadi lebih dari 2. Nah, nanti ada kaidah tersendiri ketika kita ingin menyusun sebuah angka digabungkan dengan
dengan objek. Nah, ini kan kita akan orang ini kan ingin bilang 5 kamar. Nah, kalau kita pakai bahasa tadi misalnya, 5 itu kan khomsun. Kemudian kamar itu gurfatun. Ya, gurfatun. Khomsun gurfatun. Ya, benar secara kosakata benar, khomsun gurfatun. Tapi nanti ketika menyusunnya tidak seperti itu. Ya, nanti ada proses. Prosesnya apa saja misalnya? Nanti khomsunnya nggak boleh ditanwin karena ingin kita gabungkan. Setiap kita menggabungkan 2 kalimat, kalimat awalnya atau kalimat pertamanya nggak boleh bertanwin. Maka tanwinnya kita hilangkan. Yang tadi khomsun menjadi khomsuh, ya, khomsu. Kemudian kalimat kedua kita harus kasrohkan. Ya, kalimat kedua harus kita kasrohkan. Jadi tidak boleh stun, tapi tin. Ya, harus kita kasrohkan. Kemudian kita dalam penggunaan angka, penggunaan objek, ini kan objek ya, huruf ini objek, maksudnya yang ingin kita hitung. Yang ingin kita hitung, kita bilang objek saja dulu. Ini kan objek yang kita hitung sekarang. Khomsun ini kan 5. Ini angka berarti. Ini angka. Nah, objeknya itu nanti harus berubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak ketika dia bergandengan dengan angka 3 sampai 9. Ya. 3 sampai 9 atau sampai 10 nanti ya, sampai 10 afwan. 3 sampai 10. 3 sampai 10 ya. Angka 3 sampai 10 objeknya harus berubah dari mufrad ke jamak. Ya, dari mufrad ke jamak. Mufradnya gurfatun, jamaknya gurofun. Ya. Nanti harus diubah dari mufrad ke jamak, baru digabungkan dengan angkanya. Angkanya taruh di awal, ya. Kemudian objeknya tadi atau bendanya taruh di belakang. Coba kita ganti dulu tadi ya. Tadi ada khomsu, kemudian ada gurofin. Ya, ini sudah bentuk jamak. Gurofin. Khomsu, gurofin. Kenapa faknya kasroh? Karena tadi ya kalimat kedua harus kasroh. Kenapa khomsunya tidak bertanwin? Karena kalimat pertama tidak boleh bertanwin. Khomsu gurofin. Itu ya. Jadi objeknya tidak boleh mufrad tetapi harus menggunakan bentuk jamak ketika dia bergandengan dengan angka 3 sampai 10. Di sini 5 berarti termasuk ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, seperti itu ya. Itu secara umum, tapi nanti ada rincian lagi. Kenapa di sini khomsun Ustaz, bukan khomsatu? Nah, ini sebenarnya ada kaidahnya juga, nanti ada rumusnya. Ada nanti penggunaan khomsu, ada penggunaan khomsatu. Ya, kapan kita menggunakan khomsu, kapan kita menggunakan khomsatu, ya, itu nanti ada rumusnya. Secara umum, kalau objeknya itu ada taknya di akhir, ya ini kan ada taknya di mufradnya ya, hitungannya di mufradnya. Kalau di mufradnya itu ada taknya, maka angkanya kita pakai yang tidak pakai tak, khomsu. Ya, seperti itu. Jadi kalau bendanya itu ada tak, maka angkanya itu tidak boleh pakai tak. Sebaliknya, kalau bendanya tidak ada tak, maka angkanya pakai tak. Ya, contoh kita ganti yang objek pakai tak, agak pakai tak, kitaban misalnya. Kitaban. Kam kitaban, 5 kitab. Berarti bahasa Arabnya bukan khomsu kutubin. Kita ganti jamak dulu. Kitabun jamaknya apa? Kutubun. Maka ini penting juga nanti ya, menghafal jamak juga harus dihafal. Kutubun. Beberapa kitab. Kalau kitabun 1 kitab, kalau kutubun ya, beberapa kitab. Coba kita tulis lagi. Kutubun. Ini ya. Kafnya doma, taknya doma, banyak juga dom. Kutubun. Ini jamak. Beberapa kitab. Beberapa kitab bahasa Arabnya kutubun. Nah,
Sekarang kita sandingkan dengan angka 5. Kutubun. Nah, kita kasrohkan ya, karena kalimat kedua harus kasroh. Kita langsung kasrohkan. Kutubin. Nah, di sini bukan homsu kutubin. Bukan homsu kutubin, salah ya. Tapi homsatu kutubin. Homsatu kutubin. Kok beda dengan gurfah tadi Ustadz? Beda. Karena gurfah itu dia ada taknya di mufrad, tapi kutubin di mufradnya nggak ada taknya. Ya, nggak ada taknya. Itu ya, jadi selang-seling. Kalau objeknya ada taknya, berarti angkanya nggak pakai tak. Ya, kalau di sini ada taknya, berarti di sini nggak ada tak. Sebaliknya, seperti kitaban tadi, kalau tidak ada taknya di objek, maka di angkanya ada tak. Itu ya. Nanti ya mungkin agak bingung kalau masih pertama kali, tapi biar ada pandangan dulu, nanti bisa diputar lagi rekamannya ya, nanti diulang-ulang. Ini kan ya alhamdulillah direkam gitu. Jadi nanti bisa diputar lagi, nanti bisa diperlambat, nanti bisa diulang lagi ya. Nah, agar nanti bisa sepaham-pahamnya. Nanti tinggal diganti saja. Empat apartemen. Tinggal diganti arba'u misalnya. Arba'u gurofin. 3 apartemen. Salasu gurofin. 6 apartemen. Sittuh gurofin. 7 apartemen. Sab'u gurofin. 8 apartemen. Samani gurofin. Ya, dan seterusnya. Tinggal diganti saja dan nggak pakai tak semuanya. Nggak pakai tak karena objeknya pakai tak. Kalau kutubin berarti tinggal ditambahi saja. Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Arba'atu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada 2 ya perbedaan. Jadi yang menentukan objeknya. Apakah objeknya ada tak ataukah objeknya tidak ada tak. Itu yang menentukan angka nanti harus pakai ta atau ya, itu nanti ada bab tersendiri di ilmu nahwunya disebut dengan adad ma'dud. Bilangan. Ya, itu baru di angka 3 sampai 10 ya. Nanti di angka 11 sampai 19 beda lagi, di angka 21 sampai nanti 99 beda lagi misalnya. Nanti di angka 100 sampai 1000 nanti beda lagi, 1000 ke atas beda lagi nanti penggunanya dan seterusnya. Jadi ribet sebenarnya. Ini nanti penjelasannya panjang ya. Cuma saya jelaskan beberapa saja biar ada pandangan dulu. Ya. Nanti angka 1 dengan 2 juga memiliki kekhususan. Beda lagi nanti. Angka 1 dengan 2. Maka tadi saya bilang dari angka 3 sampai angka 10. Karena angka 1 dengan 2 beda lagi. Angka 11 dengan nanti 19 beda lagi. Ya. Nantilah kita pelajari di tempatnya. Kita fokus saja dulu kepada yang berkaitan dengan materi. Ya. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Dan ya wajar kalau tidak paham di awal-awal. Apalagi yang baru mungkin belajar ya. Maka jangan merasa saya bingung. Ya biasa, saya dulu juga pertama kali ya bingung sama seperti ya antum dan antuna mungkin ya. Jadi memang apa yang berkaitan dengan angka tadi memang sangat membingungkan. Maka nanti ya coba diputar lagi rekamannya. Coba nanti dibaca ya buku-buku ataupun ya referensi yang mungkin berbahasa Indonesia misalnya biar lebih mempermudah. Baik. Itu ya. Homsu Borofin. Baik. 9 menit. Al-mustajir fi ayyi daurin asyaqqah. Ya, fi ayyi daurin. Daur itu bisa kita artikan lantai. Ya. Di lantai keberapa misalnya? Fi ayyi daurin. Ya, fi ayyi daurin. Nah, kalimat ayun ini juga fleksibel nanti. Ya, ayun ini bisa diartikan apa? Bisa diartikan berapa nanti? Fi ayyi daurin, di lantai keberapa itu juga nanti makanya ayun. Ya. Fi ayyi daurin, di lantai keberapa asyaqqatu apartemenmu misalnya. Ya. Dijawab oleh al-muajir asyaqqa fid dauril khamis. Di lantai yang kelima, lantai 5 misalnya. Di lantai 5.
Ya, fid dauril khamis. Ya, lantai 5. Ini juga harus sesuai ya. Kita lihat ad-daurih di situ kasro. Kenapa ad-daurih kasro? Karena ada huruf jar fi di sebelumnya. Ya, jadi al-khamis angkanya juga harus ikutan kasro. Bukan al-khamisu, bukan al-khamisa. Tapi al-khamisi ya. Jadi harus ada kesesuaian ya antara ad-daur dengan al-khamis. Kesesuaian dari segi harokat ya harus sama-sama kasro. Fid dauril khamisi. Nanti tinggal bisa diganti. Di lantai 6, fid dauris sadisi misalnya. Di lantai 7, fid dauris sabi'i. Karena nanti dihafalkan angka-angka ini penting ya nanti. Karena sering digunakan. Pada lantai pertama, Ustaz, fid dauril awwali. Ya, nanti dihafal. Di lantai 2, Ustaz, fid dauris tsani. Lantai 3, Ustaz, fid dauris tsalisi. Nah, nanti tinggal dihafal. Nah, lantai 4, ar-rabi'i. Jangan lupa dikasrohkan semua tadi ya. Kita ikutkan dengan ad-daur. Fid-dauril rabi'i, fid-dauril ashiri, lantai ke-10. Lantai ke-9, fid-daurit tasi'i. Ya, nanti tinggal dihafalkan saja angka-angka tersebut. Kita lanjut. Al-musta'jir, kata yang menyewa, kata orang yang menyewa. Uridu, saya ingin atau hendak. Musyahadat asyaqqah. Musyahadah itu menyaksikan langsung. Menyaksikan. Atau melihat. Atau mengecek bisa. Menyaksikan. Saya ingin lihat. Boleh nggak saya lihat misalnya? Uridu musyahadat asyaqqah. Boleh nggak? Uridu musyahadat asyaqqah. Kemudian dijawab oleh muajirnya, tafadhal, silahkan. Silahkan ya, tafadhal, silahkan. Udhul, masuk misalnya. Hada babu syaqqah. Ya, ini pintu apartemen. Hada babu syaqqah. Nah, ini pintu apartemen. Al-mustanjir hada syaqqatun jamilah. Ini apartemen bagus. Hadihi syaqqatun jamil. Ya, ini materi sebelumnya juga masih berkaitan. Hadihi, kenapa menggunakan hadihi bukan hada? Jawabannya karena kenapa? Karena muannas. Iya, karena muannas. Karena di sini yang ditunjuk itu syaqqatun ada taknya atau muannas lah kita bisa bilang. Sekalipun benda itu kan tidak ada genrenya ya, tapi secara lafaz dia muannas. Jadi setiap yang berakhiran ta itu secara lafaz dia muannas. Sekalipun hakikatnya mungkin tidak muannas. Karena apartemen nggak ada apartemen laki-laki, nggak ada apartemen perempuan. Tapi berhubung dia menggunakan kalimat yang berakhiran ta, maka dia dianggap muannas secara lafaz. Ya, seperti itu ya. Jadi setiap kita menemukan kalimat yang dia berakhiran ta, taknya seperti ini ya. Maka itu dianggap muannas, maka pakainya hadihi, bukan pakai hada. Syaqqatun, dan kemudian sifatnya juga yang bagus. Ini juga pakai tak, jamilatun, bukan jamilun. Ya, harus sesuai. Kalau bendanya itu kita anggap muannas, maka sifatnya juga harus kita tambahin tak, maka jamilatun, bukan jamilun. Kecuali kalau di sini syakun misalnya. Kalau syakun baru jamilun. Dan hadinya juga diganti hada. Hada syakun jamilun misalnya. Hada syakun jamilun bisa. Tapi kalau syakkotun maka jamilatun. Itu ya. Ini materi-materi remeh tapi penting nanti ya. Penting nanti diulang-ulang terus biar ingat. Oke, sebelum kita tutup, di sini mufradatnya ya silahkan nanti dicatat. Ada daurun, ya, lantai tadi ada jamilatun indah ya, ada ghurafun ini kamar-kamar, ada tafadhal silahkan, ada musyahada menyaksikan atau melihat, ada uridu hendak ya atau ingin, ada ad-daurul khamis lantai 5 misalnya, ada yadkhulu masuk,
ada babun pintu. Ya, oke. Terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Afwan kami Ustaz. Hmm? Tadi itu yang kalimat duri fi ayyi duri kam apa tapi itu ada tadi yang coba Duri, ya. uri tadi duri Ustaz kan ada tadi ad-duri. Kenapa dia pakai alif lam? Fi ayyi daurin, yang mana tadi? Ya. Nah, Ustaz ini nah. Fi ayyi duri saqqah. Kemudian yang menjawab al-mu'jir asy-syaqqatu fi ada alif lamnya Ustaz. Kenapa dia pakai alif lam di situ Ustaz? Iya bagus ya, pertanyaannya bagus. Fi ayyi daurin asyaqqatu, ya. Ini sebenarnya sudah beda format ya. Ini sebenarnya kalau kita balikkan ke awal bisa asyaqqatu fi ayyi daurin. Nah, ini nanti susunan mubtada khabar kalau kita lihat. Jadi ini sudah beda format. Kenapa pakai alif lam? Karena ini dijadikan mubtada. Ya, dijadikan mubtada. Fi ayyi daurin asyaqqatu misalnya. Ya, jadi butuh terhadap alif lam karena nanti untuk melengkapi sebagai syarat daripada mubtada misalnya harus pakai alif lam. Karena ini kalau kita taruh di awal misalnya nanti akan berbunyi asyaqqatu fi ayyi daurin, bisa juga. Ya, apartemen di sebelah mana atau di lantai mana? Asyaqqatu fi ayyi daurin, bisa. Nah, ini kebetulan dia ditaruh di belakang. Fi ayyi daurin asyaqqa. Ya. Sebenarnya banyak juga kita temukan ditaruh di awal. Asyaqqatu fi ayyi daurin, ya. Jadi kenapa di sini sebenarnya pertanyaannya harusnya dua. Kenapa pakai al? Kenapa pakai domah? Sedangkan kalimat sebelumnya pakai kasroh gitu ya. Kenapa pakai al? Karena sebagai syarat ya sebagai nanti dijadikan mubtada harus dia ma'rifat atau harus al. Kemudian kenapa dia domah ya? Karena tadi mubtada. Karena dia seandainya ditaruh di awal, dia harus nanti bunyinya asyaqqat. Tidak boleh syaqqatun. Ya seperti itu ya. Harus seperti itu. Harus pakai al nanti sebagai syarat untuk dia bisa menjadi mubtada. Asyaqqatu fi ayyi daurin? Ya. Fi ayyi daurin asyaqqatu? Ya, seperti itu ya. Itu jawabannya. Ada lagi? Nah, ini dijawabnya juga sama. Asyaqqatu fi dauril khamis. Ini juga kenapa pakai al? Karena menjadi mubtada. Syarat mubtada itu harus ma'rifat nanti. Yang syarat mubtada harus ma'rifat dan ma'rifatnya sebuah kalimat itu bisa menggunakan al. Kalau tidak ada al, nanti jatuhnya nakirah. Kalau kita baca syaqqatun saja, itu nakirah nanti. Tidak bisa menjadi mubtada atau nanti harus ada musawwik ya. Istilahnya musawwik nanti dalam alfiyah. Ya, nggak usah kita bahas dulu. Yang penting mubtada itu biasanya harus pakai al atau sebuah nama. Kalau nama nggak usah pakai al, Muhammadun. Itu sudah ma'rifat, sudah bisa menjadi mubtada, nggak usah pakai al lagi. Nggak usah al Muhammad. Ya, tapi kalau benda seperti tadi ya, syaqqatun, kalau kita ingin ma'rifatkan agar bisa menjadi mubtada, maka kita akan tambahkan al di awal dan tanwinnya dihilangkan. Asyaqqat. Itu ya. Jelas? Oke, cukup. Ini saja mungkin pada kesempatan kita pagi hari ini ya. Wal afu minkum. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, afwan, bro.